Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Poci dengan NIK yang 111191044 dari kelas DSEA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Agile Principles Benefit to Management atau Stakeholders. Yang pertama adalah measure by working product. Bagus atau tidaknya sebuah produk, karena semua produk yang bagus maka cuan akan bernilai besar. Sebaliknya jika produk tidak bagus maka cuan akan tidak besar atau sedikit. Jadi measure by working product ini adalah outcome. Outcome itu adalah pendapatan cuan dari produk yang kita hasilkan lalu kita jual. Shareholder akan merasa happy karena mendapatkan cuan dari produk yang dijual. Itu pun si customer senang dengan produk yang kita jual. Kalau customer tidak happy, berarti tidak akan menghasilkan uang karena customer tidak membeli produk kita. Yang kedua adalah customer satisfaction. Jika sebuah produk bagus, maka customer akan merasa puas dengan hasil yang sangat bermanfaat dan cuan pun akan banyak didapat untuk stakeholder. Jadi customer puas, maka manajemen juga akan merasa senang karena kepuasan customer dengan hasil produk kita. Stakeholder akan mendapatkan uang dari hasil jual produk tersebut. Selanjutnya ada reflect and adjust. Produk harus disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan customer, tetapi tidak semua diberikan, cukup yang paling bermanfaat untuk hasil yang memuaskan. Jadi contohnya misalnya buat sebuah produk, tapi customer memintanya 10 produk, maka yang harus kita lakukan adalah cukup berikan misalnya 1, 2, atau 3 produk yang benar-benar bermanfaat agar hasilnya lebih maksimal. Manajemen akan merasa senang karena tim dari Reflect and Adjust ini, timnya itu sudah semakin bagus, udah bagus dalam kerjasama, kolaborasi, dan makin bagus juga produk yang dihasilkannya karena timnya sudah saling punya hubungan yang dekat. Selanjutnya adalah delivery quickly. Jika produk yang sering diberikan atau dirilis lebih cepat, maka customer akan merasa senang dan cuan pun akan lebih cepat didapat ke stakeholders. Jadi manajemen akan merasa senang. Kenapa? Karena kita melakukan delivery friendly, jadi produknya semakin cepat diberikan, maka cuannya pun akan semakin cepat didapat. Misalnya kita jual barang pada waterfall biasanya kan membutuhkan berbulan-bulan. Kalau dalam Agile lebih cepat karena dari Frankie working product kita menjualnya lebih cepat. Mereka bisa mengakhiri production dan mereka membayar kita. Selanjutnya adalah motivate individual. Dalam motivate individual, jika produk yang bagus mendapatkan hasil cuan yang cepat, maka akan menjadi termotivasi untuk sebuah produk membuat produk yang lebih bagus lagi di dalam sebuah tim. Jadi misalnya kita menciptakan sebuah produk dan kita jual, hasilnya lebih bagus. Jadi membuat motivasi lagi buat
kita menjadi membuat sebuah produk yang lebih bagus lagi gitu, untuk mendapatkan cuan yang lebih. Dan manajemen akan merasa suka karena tim agile itu biasanya sudah termotivasi yang tinggi karena hasilnya sudah diterima gitu. Jadi produknya makin bermotivasi lagi membuat produk yang lebih bagus, langsung menjualnya lebih cepat. Setelah itu measure by working product, jadi kembali lagi ke siklus ini, jadi terus berulang-ulang. Tim akan membuat kembali sebuah produk yang lebih baik karena sudah termotivasi dan mendapatkan cuan yang banyak. Jadi kita kembali lagi ke membuat produk lagi karena kita sudah menerima hasil dan menerima cuannya. Jadi kita lebih bermotivasi lagi membuat sebuah produk yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang baik.